Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH Phone. Di kesempatan ini saya kedatangan sebuah HP Poco X3 Pro dengan trouble versi pita basis tidak diketahui atau baseband unknown. Dan mesinnya ini sudah pernah diservis ya. Ini sangkar penutup IC di area sinyal sudah tidak ada sangkarnya, dan di area IC power juga tidak ada sangkarnya. Ini habis diservis ya, tetapi tidak membuahkan hasil. Maka masuklah ke saya ke markas KSH Phone. Di sini WiFi tidak bisa on, juga Bluetooth bisa on ya. Cuma WiFi tidak bisa on. WiFi error. Versi pita basis unknown atau pita dasar tidak diketahui. Di kasus seperti ini seperti halnya Redmi Note 8 ya. Itu kalau sudah ditangani IC SDR-nya ternyata tidak bisa membuahkan hasil, maka solusinya adalah CPU, rebal CPU atau ACP CPU. Mungkin untuk kasus yang di Poco ini, Poco X3 Pro ini, kemungkinan besar harus di rebal CPU-nya juga. Ini nomor emailnya ada ya, 3549 belakangnya. Kemungkinan besar ini juga perlu di rebal CPU-nya. Kemungkinan sama persis dengan Redmi Note 8, karena ini sudah kelihatannya ini sudah ditangani IC SDR-nya tetapi tidak membuahkan hasil ya. Oke, apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya. Amin. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Di sini saya sudah membongkarnya terlebih dahulu dan saya sudah menyiapkan kaleng penutup area CPU, sudah saya potong. Kalau melihat video sebelumnya yang saya setelah upload, itu ada video tentang cara memotong sangkar, sebagian sangkar ya, ini pakai cutter yang diberi seperti halnya gergaji lah, intinya pakai cutter tapi dibuat seperti gergaji. Ini sudah saya potong sangkarnya, tinggal kita gas mengrebal atau me-ACP. ACP angkat, cetak, lalu pasang. Karena ini bukan hanya CPU saja, di atasnya ada RAM-nya juga, maka pekerjaannya ini makin lama ya, karena dua IC sekaligus yang saya akan lepas, IC RAM dan CPU. Memang HP ini terbilang rawan kerusakan di area CPU ya, karena HP ini memang dilem juga. Tetapi dulu saat Xiaomi belum memakai lem, HP-nya itu awet-awet walaupun memakai RAM yang di atas CPU ya. Seperti halnya Redmi Mi 4C contohnya. Itu HP ini, HP 4C sampai sekarang masih ada yang berfungsi normal, tak
ada yang kendala di CPU atau RAM karena nggak memakai lem. Cuma untuk produk yang sekarang memang sudah memakai lem, jadi gampang trouble ya. Menurut saya gara-gara lem. Dan di sini saya menggunakan blower Sugon, menggunakan setelan panas 350 dan angin 40. Oke, kita gas saja. Selamat menyaksikan. Sebenarnya ini bisa memakai setelan panas 365 dan anginnya 40. Tetapi saya agak was-was ya. Jadi memakai 350 dan 40. Kalau memakai setelan 365 dan 40 mungkin akan lebih cepat lelehnya. Ya, ini sudah terlepas. Tinggal saya akan melepas IC CPU. Dan di sini saya tingkatkan lagi panasnya menjadi 365 dan anginnya 40 agar lebih mudah leleh. Ini juga saya was-was juga ini sebenarnya. Kalau ditambah menjadi 370 mungkin masih oke ya, tapi saya agak was-was. Saya memakai setelan 365 dan anginnya 40. Ya, sedikit lama lelehnya, tetapi saya nggak was-was lah. Ya, akhirnya terlepas juga. CPU sudah terlepas, tinggal saya membersihkan lem atau timah bawaan di board mesin dan juga membersihkan lem yang berada di CPU dan RAM, lalu mencetak ulang. Pembersihan sudah lumayan bersih ya. Saya membersihkan lem-lem yang berada di pinggiran ini. Yap, sudah selesai.
tinggal saya membersihkan yang di CPU. Saya menggunakan blower dengan panas 325 dan anginnya 40. Di setiap pin di CPU saya memberi timah ya, menggunakan solder agar nanti saat mencetak ulang penempelan dari timah pasta saat merebal nempel dengan sempurna. Tidak terhalang kotoran ya. Tapi ini mengambang saja, kalau terlalu neken soldernya nanti CPU takut rusak ya, baret atau rusak. Di IC RAM juga sama, saya memberi timah agar nanti proses merebalnya nempel dengan sempurna. Saya akan mencetaknya. Dan di sini ada penemuan baru proses mencetaknya. Setelah diisi menggunakan jari timah pastanya, lalu saya menggunakan kaca untuk membuang timah yang terlalu banyak di setiap pin dengan cara menggosok-gosok seperti ini, agar komposisi di setiap lubang pin di plat cetak itu terisi dengan timah yang sama, ukurannya sama, komposisinya sama. Jadi sekali cetak akan membuahkan hasil yang lebih maksimal, tidak tinggi rendah. Ya, seperti ini. Semua pin akan berukuran sama. Ya, ini sekali cetak mantap. Semua pin berukuran sama. Untuk CPU juga seperti itu. Setelah mengisi timah pasta di setiap pin, nanti memakai kaca kita geser-geser lubang pin yang kelebihan timah pasta, nanti akan semuanya menjadi sama komposisinya. Ya, seperti ini, gosok-gosok pakai jari
Di setiap pin pasti ada yang terlalu banyak, ada yang sedikit. Nah, ini fungsinya untuk memangkas komposisi timah pasta yang terlalu banyak di pin plat cetak. Jadi nanti komposisinya akan sama. Semua pin akan berukuran atau berkomposisi yang sama timah pastanya. Tinggallah di blower. Sekali cetak langsung ukurannya sama semua. Menghemat waktu ya. Mantap, tinggal kita pasang ke mesin atau board. Proses pemasangan saya tidak percepat videonya. Saya beri sebuah detikan ya. Dengan panas 350 dan anginnya 40, blower Sugon. Ya, cuma 49 detik, tinggal memasang RAM. Dan pastikan titik nomor satunya ya, jangan terbalik. Ada tandanya. Oke, setelah dipaskan lalu blower. Saya beri detikan juga. Video tidak dipercepat. Menggunakan setelan blower Sugon dengan panas 350 dan anginnya 40. Oke, sudah leleh kelihatannya. Tinggal kita geser pakai pinset. Oke, selesai sudah, tinggal nunggu dingin, beri kipas, lalu kita coba ya. Semoga saja membuahkan hasil. Semoga saja area sinyal tidak bermasalah. Imei sudah keluar juga, tinggal baseband. Tadi basebandnya tidak ada, atau versi pita basis sudah muncul. Mantap ini ya, versi pita basis sudah muncul. Pasti otomatis WiFi juga akan berfungsi. Mana sih WiFi kok nggak kelihatan? Oh, ini. WiFi sudah bisa on, Bluetooth on, versi pita basis sudah ada, baseband sudah ada, mantap. Coba kita cari WiFi. Oke, WiFi-nya mantap. Oke, terima kasih Sobat KSH yang sudah support channel ini. Semoga video-video di channel KSH bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Jadi untuk HP ini memang
seringnya di CPU ya. Untuk kasus baseband saja itu di CPU. Malah ini sudah dibongkar, ini area sinyal, area IC power. Aduh, semoga saja semuanya normal ya, tidak ada kendala yang lainnya. Walaupun sudah dibongkar seperti itu sangkarnya, padahal ini kerusakan berada di CPU yang tidak terkoneksi dengan baik ke PCB-nya. Mungkin karena lem ya, kalau nggak dilem mungkin awet. Seperti halnya HP-HP zaman dulu Xiaomi kan tidak dilem, tapi HP-nya awet-awet. Ya ini alhamdulillah sudah selesai. Ditunggu ini pemiliknya ini. Wah itu pemiliknya. Ditunggu guys. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.